Halo, perkenalkan nama saya Gracia Peninsilata dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum machine learning dengan topik pre-processing data dan visualisasi sederhana. Nah, di sini saya juga sudah mengerjakan latihan yang pertama beserta dengan analisisnya, begitu juga dengan latihan yang kedua beserta analisisnya, di mana pada tahapan latihan yang kedua ini yang pertama adalah pre-processing data untuk data Titanic .csv yang sudah diberikan pada CIS. Lalu di mana pada gambar ini terlihat proses membaca dataset Titanic menggunakan CSV lalu menampilkan isi data. Ini termasuk tahap data understanding dalam pre-processing, yaitu melihat jumlah baris yaitu 891 dan 12 kolom. Lalu serta mengenali fitur seperti age, survive, PC class, dan lain-lain. Tujuannya untuk memahami struktur data dan mengecek adanya nilai kosong. Lalu di sini ada perhitungan untuk melihat scale. Lalu ada mengisi nilai kosong dengan median. Lalu yang kedua ada encode data, di mana proses encoding pada kolom saya menggunakan label encoder. Data kategorikal seperti male dan female diubah menjadi bentuk numerik agar bisa diproses oleh model machine learning. Lalu kita bisa melihat label asli yang dirubah. Lalu ada exploratory data after cleaning, di mana yang pertama adalah filter data hanya numerik saja, di mana seleksi kolom numerik menggunakan select di types, yaitu include sama dengan number, di mana tujuannya agar hanya data berbentuk angka yang diproses lebih lanjut, terutama untuk analisis korelasi. Ini termasuk tahap pre-processing dalam fitur selection untuk analisis lebih fokus dan tidak error karena data kategorikal. Lalu di sini adalah perhitungan korelasi, di mana eh, hasil DF6 core, yaitu matriks korelasi antar variabel numerik. Terlihat misalnya survive memiliki korelasi negatif yang cukup kuat dengan set min 0,54 dan P class min 0,33. Artinya jenis kelamin dan kelas tiket cukup berpengaruh terhadap keselamatan penumpang. Lalu di sini ada visualisasi heat map, di mana korelasi divisualisasikan menggunakan heat map dari Seaborn. Lalu ada tree map plot tree. Di sini eh, visualisasi visualisasi tree map ini berdasarkan prinsip kelas, set dan survive. Data numerik yang sudah di-encode dipetakan kembali ke label asli agar mudah dibaca. Lalu di sini kita masuk ke tugas yang pertama, itu diimport ke library-nya, di mana ada di sini Pandas SPD untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel. Lalu ada NumPy SNP digunakan untuk operasi numerik dan perhitungan matematis. Lalu ada matplotlib dot pyplot SPLT, di mana digunakan untuk membuat visualisasi grafik dasar. Lalu ada Siwon as SNS digunakan untuk visualisasi statistik yang lebih menarik dan informatif seperti headmap. Lalu tahap ini termasuk bagian persiapan lingkungan kerja atau setup environment 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 sebelum masuk ke pre-processing dan analisis data. Lalu di sini ada load data, di mana kita menggunakan dataset OWID COVID data yang sudah diberikan pada e-course, yaitu merupakan dataset global dengan jumlah baris yang sangat besar atau lebih dari 100.000 dan sekitar 60 kolom yang mencakup data harian COVID-19 dari berbagai negara seperti Afghanistan hingga Zimbabwe. Lalu di sini kita memahami struktur datanya atau data understanding, di mana dataset memiliki 108.461 baris dan 60 kolom. Ini menunjukkan dataset berskala besar dan mencakup banyak variabel dari berbagai negara serta periode waktu yang panjang. Lalu kita bisa menggunakan perintah df info, di mana di sini menjelaskan struktur dataset total, di mana totalnya adalah 108.461 entries dan 60 kolom. Di sini ada
Tipe datanya itu objek, di mana data kategorikal, misalnya isocode, kontinen, dan location. Lalu di sini ada float 64, yaitu data numerik, kasus kematian, vaksinasi, dan lain-lain. Terlihat beberapa kolom memiliki jumlah non-null lebih sedikit dari total baris. Artinya terdapat missing value, terutama pada variabel ICU, vaksinasi, dan tes COVID. Lalu di sini kita bisa menggunakan perintah df describe, bisa gunakan untuk menampilkan statistik deskriptif untuk kolom numerik, di mana ada informasi mean, min, max, dan median, dan standar deviasi. Dan yang kedua ada nilai maksimum sangat besar, misalnya total case hingga jutaan, menunjukkan perbedaan skala antar negara. Lalu perbedaan antara mean dan median cukup jauh pada beberapa variabel yang menunjukkan data cenderung tidak simetris. Lalu ada filter data, kita pilih di sini contohnya itu Indonesia, di mana setelah filtering, data hanya berisi data COVID-19 untuk Indonesia, sehingga analisis menjadi lebih spesifik, di mana karakteristiknya yang pertama, fokus satu negara, yaitu Indonesia, lalu yang kedua bersifat time series, berdasarkan tanggal, lalu yang ketiga berdasarkan masih terdapat missing value yang perlu dibersihkan. Lalu ada fitur selection, di mana di sini kode memilih 6 kolom utama, yaitu date, total case, new case, total date, new date, dan total vaccination. Di mana artinya dataset disederhanakan agar fokus pada variabel penting dan menghapus kolom lain yang tidak digunakan. Lalu di sini ada DF head, di mana menampilkan baris pertama data Indonesia, terlihat data dimulai dari Maret 2020, lalu awal pandemi jumlah kasus masih sangat kecil, masih terdapat nilai non-null pada total death, new death, dan total vaccination. Ini menunjukkan perlu tahapan pembersihan data. Nah, di sini kita buat perintah df info, itu untuk menunjukkan total datanya 526 baris dan 6 kolom. Date masih bertipe objek, belum date time. Lalu total date dan new date memiliki 517 non-null, yaitu ada missing value. Lalu ada total vaccination hanya 167 non-null, tapi itu termasuk banyak missing value yang terjadi. Lalu artinya dataset sudah lebih fokus, tetapi masih perlu ubah tipe tanggal dan tangani missing value. Lalu kita cek duplikasi, di mana hasil menunjukkan nol, artinya tidak ada data yang duplikat. Dataset sudah bersih dari baris yang berulang sehingga tidak perlu penghapusan data ganda. Lalu kita cek kembali missing value-nya, dapat kita lihat bahwa total case, new case tidak ada missing value. Namun total date dan new date masih ada 9 missing. Lalu missing value, lalu total vacation ada 359 missing value, yang terbilang cukup banyak. Artinya data kasus relatif lengkap, tetapi data kematian dan terutama vaksinasi masih memiliki nilai kosong, sehingga perlu dilakukan imputasi atau penanganan lebih lanjut. Lalu kita cek persentasenya, di mana berdasarkan hasil presentasi nilai kosong, dia total case dan new case memiliki 0% missing value. Artinya data pada kolom tersebut lengkap dan tidak ada nilai yang hilang. Lalu total date dan new date memiliki missing value sebesar kurang lebih 1,71%. Ini tergolong kecil sehingga masih bisa ditangani. Sedangkan total vaccination memiliki missing value yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih 68,25%. Artinya lebih dari setengah data pada kolom ini kosong sehingga perlu penanganan khusus. Secara umum, masalah missing value terbesar pada kolom total vaccination. Lalu kita cek skinnersnya, yang mana di sini new case 2,84 sangat positif, itu miring ke kanan, artinya sebagian besar nilai kecil, tetapi ada beberapa nilai sangat besar. Lalu ada new date, di sini lebih tinggi, skinnisnya menunjukkan distribusi sangat tidak simetris. Lalu total vaccination sedikit positif speed, di mana distribusi relatif lebih stabil dibanding dua kolom lainnya. Semakin besar nilai squeamish atau lebih besar dari satu, semakin tidak normal distribusinya. Lalu ada handling missing value, di mana pada tahapan ini nilai kosong pada kolom new case, new
Pada tahap ini nilai kosong pada kolom new case, new date, dan nolnya total position diisi menggunakan nilai median masing-masing kolom. Penggunaan median dipilih karena data cenderung skewed sehingga median lebih stabil dibanding mean dan tidak terlalu terpengaruh outlier. Lalu kita menggunakan perintah df is null dot sum, di mana ini menunjukkan bahwa ada 9 missing value pada kolom total lead, sedangkan kolom lainnya sudah memiliki nilai kosong. Artinya kolom total lead belum dilakukan imputasi pada tahap ini. Lalu di sini nilai skewness sebesar kurang lebih 1,10 menunjukkan bahwa distribusi total lead masih miring ke kanan. Artinya terdapat beberapa nilai yang jauh lebih besar dibanding sebagian besar data lainnya. Lalu di sini em, nilai kosong pada kolom total lead kemudian diisi menggunakan median. Ini dilakukan agar distribusi data tetap stabil dan tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Begitu juga dengan kita ubah format tanggal. Format kolom date telah berhasil diubah menggunakan tipe data datetime 64, yang berarti data tanggal sudah dikenali sebagai format waktu oleh Pandas dan siap digunakan untuk analisis time series seperti filtering berdasarkan tahun atau bulan atau pembuatan grafik tren. Lalu di sini ada handling outlier, di mana kita bisa lihat box plotnya itu, di mana dari box plot terlihat bahwa distribusi new case sangat miring ke kanan atau positively skewed. Banyak titik berada jauh di atas whisker atau garis batas yang menunjukkan adanya outlier dalam jumlah yang besar. Lalu di sini kita hitung IQR-nya, yaitu interquartile range, untuk mendeteksi outliernya. Data dianggap outlier jika berada di bawah P1 kurang 1,5 dikali IQR atau di atas kuartil 3 ditambah 1,5 dikali IQR. Kemudian dataset difilter agar hanya menyimpan nilai yang berada di dalam rentang tersebut. Lalu bisa kita cek ulang box plotnya itu, di mana box plot menunjukkan distribusi kasus baru COVID-19 yang sangat tidak simetris. Sebagian besar data terkonsentrasi di rentang 2.000 sampai 6.000 kasus dengan median sekitar 4.000 sampai 4.500 kasus. Lalu di sini data sudah bersih, di mana dataset memiliki 478 entry dan 6 kolom yang semuanya lengkap tanpa missing value atau 47800. Lalu di sini kita menggunakan perintah df describe, di mana data mencakup periode dari 2 Maret 2020 hingga 22 Juni 2021, yaitu 478 hari. Total kasus berkisar dari 2 juta hingga 2,1 juta dengan rata-rata sekitar 6,5 juta, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Lalu kita buat visualisasinya, di mana yang pertama tren total kasus. Di sini grafik menunjukkan pertumbuhan kumulatif kasus COVID-19 di Indonesia dari Maret 2020 hingga Juni 2021 yang mencapai 2 juta kasus. Lalu kasus baru harian. Di sini grafik menampilkan fluktuasi kasus baru harian yang sangat volatil dengan pola gelombang pandemi yang jelas, di mana teridentifikasi 3 gelombang utama, yaitu gelombang pertama Juli sampai Agustus 2020 dengan puncak 2.500 kasus. Lalu gelombang kedua Januari sampai Februari 2021 mencapai puncak tertinggi 14.000 kasus, dan gelombang ketiga Juni 2021 mulai naik mulai naik drastis mencapai 14.000 kasus. Lalu ada total kematian, di mana di sini grafik menunjukkan akumulasi kematian yang mencapai 55.000 jiwa pada akhir Juni 2021 dengan pola pertumbuhan mirip total kasus namun lebih smooth. Ada anomali peak tajam di awal Maret 2020 yang kemungkinan data awal atau koreksi pelaporan diikuti tren naik stabil hingga Desember 2020. Kemudian akselerasi kematian sejalan dengan lonjakan kasus di 2021. Lalu ada di sini heat map korelasi, di mana menunjukkan korelasi sangat kuat antar variabel COVID-19, total kasus dan total yang berkorelasi hampir sempurna, yaitu 0,99, yang menandakan CVR konsisten. Nah, bisa kita simpulkan melalui praktikum yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu pre-processing sangat penting dalam analisis data karena ditemukan missing value dan distribusi yang split, sehingga perlu imputasi menggunakan median atau mode agar
data lebih stabil. Yang kedua, data COVID-19 di Indonesia cenderung berdistribusi positively split, terutama dalam new case dan new death, sehingga diperlukan penanganan outlier dengan metode EQR. Lalu, tidak ditemukan data duplikat sehingga pembersihan difokuskan pada penanganan missing value, perubahan tipe data tanggal, dan pemilihan fitur penting. Yang keempat, visualisasi membantu melihat tren dan pola data sehingga kenaikan total kasus dan kematian serta fluktuasi gelombang kasus harian. Lalu yang kelima, korelasi antar variabel menunjukkan hubungan yang kuat terutama antara total case dan total lead serta new case dan new death. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila terjadi ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.